Hai, salam dan bahagia. Kali ini saya akan berbagi praktik baik. Pelijartip menuju pembelajaran berfokus pada siswa. Pelijartip merupakan akronim dari Pengimbasan Lingkungan Belajar Positif. Ayo kita simak. Perkenalkan, nama saya Nimade Setianingsih, guru kelas dari SD Negeri 1 Bakti Srage. SD Negeri 1 Bakti Srage merupakan sekolah penggerak angkatan pertama yang mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka, saya termotivasi untuk melaksanakan praktik baik ketika mengikuti program pendidikan guru penggerak. Berdasarkan hasil observasi, guru-guru SD Negeri 1 Bakti Srage masih menggunakan pembelajaran secara konvensional. Guru percaya dengan hukuman dapat mendisiplinkan peserta didik. Guru tidak menyadari adanya kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru-guru SD Negeri 1 Bakti Srage belum berfokus kepada peserta didik. Budian, terkait implementasi kurikulum Merdeka, Budia mau mengadakan pengimbasan ya? Iya, kayaknya Pak Juli. Pengimbasan tentang apa ya? Ya, tentang bagaimana menjadi guru yang dapat menerapkan lingkungan belajar positif di kelas, sehingga murid akan merasa senang dalam belajar dan pembelajaran berfokus pada murid. Kayaknya gitu sih, Pak. Terlalu banyak teori tuh. Pendidikan zaman dulu baru bagus. Murid duduk rapi, mendengarkan penjelasan. Kalau tidak mengerti, suruh baca buku saja dan kasih PR. Tidak ribet seperti sekarang, banyak yang harus disiapkan. Iya juga sih, Pak. Tantangan yang saya hadapi yaitu bagaimana cara mengubah pemikiran guru-guru SD Negeri 1 Bakti Srage mengarah ke merdeka belajar dan merdeka mengajar. Keyakinan dan kesepakatan kelas harus dijalankan untuk mendisiplinkan peserta didik. Bagaimana cara mengubah mindset guru untuk berhamba pada siswa sesuai dengan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Aksi yang dapat saya laksanakan berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah dan rekan sejawat untuk mengadakan sosialisasi dari penerapan kurikulum Merdeka berdasarkan filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara untuk dapat merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan, minat, dan profil dari peserta didik. Beliau bahwa peserta didik itu merupakan kertas yang sudah terdapat goresan-goresan tipis atau kertas yang sudah ada coretannya tetapi buram. Di sanalah tugas guru untuk menuntun peserta didik tersebut, membuat goresan yang buram tersebut menjadi tebal. Tetapi tidak semua goresan yang akan kita tebalkan. Goresan yang akan kita tebalkan itu adalah goresan yang nantinya akan bermanfaat kepada peserta didik. Restitusi. Jadi pemecahan masalah ada di puncak segitiga restitusi. Seperti tadi dikatakan, kenapa memberikan hukuman itu sudah tidak boleh, kita bisa ganti dengan konsekuensi atau restitusi. Jadi dalam restitusi itu adalah menguatkan karakter peserta didik. Dia bisa kembali ke kelompoknya atau ke teman-temannya dengan karakter yang lebih kuat ketika dia melakukan kesalahan. Bukan sebaliknya, ketika peserta didik melakukan kesalahan, kita jatuhkan karakternya sehingga dia malu berhadapan dengan teman-temannya. Bukan itu yang kita harapkan. Tetapi karakter peserta didik menjadi lebih kuat dan dia dapat kembali ke kelompoknya atau ke teman-temannya dengan penerapan restitusi. Itulah yang disebut dengan restitusi. Nah, langkah-langkah restitusi kita bisa istilahkan dengan segitiga restitusi. Antusias para guru dalam mengikuti sosialisasi
menjadi motivasi bagi saya untuk terus mengembangkan kemampuan diri dalam melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Hasil dari sosialisasi sangat efektif mengubah mindset guru terhadap pendidikan yang mulai mengarah ke pemikiran Ki Hajar Dewantara, sehingga pembelajaran sesuai kurikulum yang berlaku, yaitu kurikulum merdeka, dapat dioptimalkan. Dengan sosialisasi kurikulum merdeka, guru mampu merancang dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang disesuaikan dengan profil belajar, kesiapan belajar, serta minat peserta didik. Suasana yang menyenangkan dengan selingan ice breaking menambah motivasi peserta didik dalam mengikuti pembelajaran, sehingga menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan bermakna bagi peserta didik. Ini sangat bermanfaat bagi saya dan yang yakin juga bagi teman-teman ya. Karena tadi penyampaiannya di samping cara penyampaiannya bagus ya. Kemudian apa yang disampaikan tadi untuk kita semua sekaligus sebagai bahan refleksi, merefleksikan apa yang sudah kita lakukan selama jadi guru. Jadi mudah-mudahan ke depan apa yang disampaikan ini lebih, dan yang yakin sangat bermanfaat bagi kita semua. Mungkin itu saja. Menarik, sudah sistematis, kemudian kontennya sangat sesuai dengan implementasi kurikulum merdeka. Nah, dengan kegiatan ini saya sebagai guru dituntut harus mampu melaksanakan dan menerapkan kegiatan pembelajaran yang berpihak kepada siswa, terutama sesuai dengan minat dan bakat siswa dan dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih. Ibu telah menyelesaikan permasalahan saya tanpa menghukum apa yang sudah saya lakukan dan Diana. Awalnya saya mengira ibu akan menghukum saya, tetapi dengan melakukan diskusi saya menyadari kesalahan saya dan apa yang akan saya lakukan ke depannya. Saya akan menjalankan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Terima kasih Bu Tia. Om Swastiastu, nama saya Lufi, siswa kelas 5 SD Negeri 1 Bakti Sragen. Respon saya ketika diajari oleh Bu Tia. Terima kasih Bu Tia, karena Bu Tia sudah membuat pembelajaran yang menyenangkan. Saya senang sebelum memulai pelajaran, Ibu mengajak kami ice breaking dengan bernyanyi, tebak kata, mengikuti video yang Ibu tayangkan dan lain-lain. Dengan belajar, saya juga merasa bersemangat karena Ibu sering mengajak kami praktek langsung dan mempresentasikan hasil kelompok kami. Terima kasih sudah mengajari kami banyak hal. Hal yang memberikan perubahan pada saya bahwa sangat penting dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka untuk mengetahui kebutuhan, minat, dan profil peserta didik. Hal yang saya pelajari dari pemahaman berbagi praktik baik, yaitu masih banyak guru-guru yang berpikir dan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan zaman kolonial untuk mendisiplinkan dan memberikan efek jera. Sehingga pembelajaran yang dirancang belum berfokus kepada peserta didik. Dan pembelajaran belum sesuai dengan pemikiran dari Bapak Ki Hajar Dewantara, sehingga tidak tercapainya kebebasan dan kemerdekaan bagi peserta didik. Langkah konkret yang dapat saya laksanakan yaitu melaksanakan kegiatan refleksi di setiap akhir pelaksanaan kegiatan dan mengikuti berbagai pelatihan-pelatihan untuk dapat meningkatkan kompetensi yang dapat berdampak positif bagi sekolah.